Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program podcast Vokasi dalam Podcast. Bersama saya, Ardika Krisna, yang akan menjadi host pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan podcast nih bersama salah satu narasumber tentunya dari SMK nih, dari SMK PGRI 2 Nganjuk. Langsung saja, bisa berkenalan? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Britney Eva Colin. Saya biasanya dipanggil Eva. Saya berasal dari SMK PGRI 2 Nganjuk. Saya di sini kelas 12 dan saya mengambil kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Oke, panggilannya siapa tadi? Eva. Eva, bukan ya. Britney ya? Bukan Ya. Gimana kabarnya Eva? Alhamdulillah baik. Sudah makan belum hari ini? Sudah. Makan, pantesan kok kelihatan energi gitu. Oh ya. Oke, Eva, kali ini saya ingin bahas tentang PKL terpadu nih yang kamu laksanakan bersama Cipta Sarana Cendekia. Berapa bulan kamu PKL di sini? 1 bulan. 1 bulan saja. Ya. Dan ini minggu ke? 3. Minggu ke terakhir. Ya. Habis itu enggak dari sini lagi nih. Ya. Oke, sebelumnya udah pernah PKL belum? Sudah. Di mana tuh? Di Kemenak. Di Kemenak Kementerian Agama ya? Iya. Oke, itu bisa dijelasin nggak job desk-nya Eva selama PKL di sana itu ngapain? Dan berapa lama sih PKL-nya? PKL di sana itu selama 6 bulan dan di sana aku itu ditempatin di bagian PTSP sama di bagian Petma. Job desk-nya ngapain tuh? Kayak ngintri surat masuk, terus kayak ngoreksi sekolah MA, MTS sama RA. Oke, sebelumnya kita tarik mundur dulu ya sedikit ya. Kan sudah kelas 12 nih. Sebelumnya dulu kenapa pengen masuk SMK? Dulu itu sebelum masuk ke SMK itu saya pernah belajar di pondok. Oke. Dan setelah itu kan saya ingin melanjutkan sekolah lagi. Tapi saya tidak bisa masuki SMK yang saya inginkan. Kenapa tuh? Ya karena itu menunggu jarak jangka 1 tahun agar saya bisa masuk lagi ke SMK itu. Oke, berarti harus gap year ya baru Yeah. bisa masuk ke SMK favorit ya? Iya. Oke, kenapa nih jurusan akuntansi? Kan ada tuh jurusan kayak perhotelan, OTKP, tata boga. Kenapa harus akuntansi? Ya karena waktu di sekolah SMK PGRI 2 Nganjuk itu hanya ada 2 jurusan, yaitu akuntansi dan perbankan. Terus? Saya mengambil jurusan akuntansi itu karena saya disuruh sama orang tua saya untuk ambil jurusan itu. Berarti pure bukan keinginan kamu sendiri ya? Bukan. Berarti ada sedikit keterpaksaan gitu ya? Iya. Tapi so far menjalani sudah 3 tahun nih, mulai nyaman nggak sama prosesnya? Mulai nyaman. Mulai nyaman ya? Iya. Udah mulai terbuka ya? Ini nanti Iya. lulus SMK mau kemana gitu udah tahu ya berarti ya? Oke, langsung saja nih kita bahas tentang PKL terpadu ya. Sebelumnya kenapa milih Cipta Sarana Cendekia untuk menjadi tempat kamu PKL? Karena kan waktu itu sempat ada kunjungan guru tamu, kebetulan yang datang itu Mr. Alfi dan Mr. Indro. Oke, Mr. Alfi, Mr. Indra. Lalu? Dan setelah itu, waktu itu juga pernah guru saya ngasih tahu kalau misal ada kegiatan PKL di Malang. Oke. Terus habis itu kakak saya juga pernah bilang kalau di Malang itu enak deh, PKL-nya seru di sana gitu. Oke, oh ya berarti sebelumnya udah pernah ada kakak kelas kamu ya ikut PKL ya. Akhirnya kamu tertarik nih ingin mencoba di Malang. Oke, sebelum dari omongan dari gurumu atau dari Mr. Alfi atau kakak kelasmu, sebelumnya kamu tahu Cipta Sarana Cendekia udah riset belum? Belum. Belum sama sekali? Belum. Sama sekali belum? Sampai berangkat itu belum riset sama sekali? Waktu mau berangkat itu aja, baru lihat-lihat ke Instagramnya. Oke. Nah ini dari motivasi kamu sendiri berangkat PKL ke Malang karena apa? Ya karena saya ingin menambah ilmu-ilmu tentang dunia akuntansi di sini. Ingin menambah ilmu dunia akuntansi? Ya. Nggak pengen jauh dari orang tua? Ya sebenarnya sih juga nggak pengen sih jauh dari orang tua, soalnya nggak terbiasa jauh dari orang tua. Oke nih, sebelumnya udah ada sosialisasi belum mengenai PKL terpadu dari Cipta Sarana Cendekia bersama wali murid? Atau misalkan dari sekolah? Sudah ada. Bagaimana tuh prosesnya? Waktu itu ada kayak kayak ngumpulin orang tua gitu loh. Oke, ngumpulin orang tua ya. Terus habis itu ditanya, ini kan ada program PKL terpadu di Malang dan siapa orang tuanya yang ingin anaknya mengikuti
PKL program tersebut. Oke, lalu habis itu waktu itu pas di data itu hanya 7 anak. 7 anak aja? Ya, hanya 7 anak aja. Oke. Dan setelah itu kita akhirnya per minggu itu jadi kayak sering bertemu juga sama gurunya. Oke, lumayan intens ya, intens. Lalu? Dan waktu itu sebelum pertemuan pertama itu sempat disuruh izin dulu boleh apa enggak. Terus ya waktu itu sebenarnya nggak boleh ya sama orang tua. Oh, nggak boleh sama orang tua, ya, kenapa? Soalnya nggak tega. Lalu ketika pelaksanaan PKL terpadu nih, bagaimana tuh dari hari pertama? Ketika hari pertama kan kamu pasti dikumpulan dalam satu kelas besar. Itu kan nggak hanya dari sekolahmu, ada yang dari beberapa SMK, kayak misalnya dari Blora, ada yang dari Malang, ada yang dari Lumajang. Bagaimana tuh? Ya kalau menurut saya sih itu bisa menambah teman juga buat saya, bisa diajak kerjasama juga sih teman-temannya di sini. Bisa lebih kenal banyak orang juga. Oke, sempat mengalami nggak culture shock nggak? Kayak misalkan wah, kayak teman-teman saya dari Jember nih, bahasanya seperti ini, budaya mereka seperti ini, yang dari Pasirian logat berbicaranya seperti ini. Itu sempat nggak? Ya sempat waktu itu. Bisa menyesuaikan? Bisa. Tapi ya, walaupun begitu kamu sempat berkomunikasi sama teman-temanmu ya? Iya pernah. Tapi agak ya mohon maaf, agak gengsi sedikit gitu ya. Tapi kan lama-lama bisa terbiasa kan? Ketika di pelaksanaan PKL nih, materinya itu seperti apa aja? Kan selain materi akuntansi dan perpajakan, pasti kan nggak hanya diberi itu, kayak misalkan ada pemberian soft skill atau hard skill. Itu gimana tuh ceritain sama pelaksanaan? Kalau menurut saya sih, saya lebih sukanya itu di sosial media spesialis itu. Oh, itu salah satu materi usahamu ya? Kenapa? Ya karena itu bisa, kan zaman sekarang itu kan zamannya anak-anak muda ya. Jadi biar kayak kita tuh lebih tahu bagaimana cara mengelola Instagram dengan baik, biar nggak ada kayak perpecahan lah intinya kayak. Oh, bisa mengelola dengan baik gitu ya. Maksudnya di dalam sosial media itu kamu belajar mengenai bagaimana sih cara menggunakan sosial media dengan baik. Selama ini yang kita tahu kan menggunakan sosial media ya udah ala kadarnya gitulah ya. Oke, berarti setelah kamu mengetahui adanya materi tentang sosial media spesialis, kamu bisa lebih memahami ya penggunaan sosial media spesialis yang benar itu seperti apa sih? Mulai apakah sosial media spesialis itu cuman ya gitu-gitu aja yang kita ketahui ya, anak-anak muda tahu ya. Bisa nggak sih dimanfaatkan secara benar, kayak misalkan mencari pekerjaan, untuk sebagai portofolio, begitu ya? Oke, selain sosial media spesialis, apa tuh yang kamu suka? Yang lainnya sih kurang suka ya. Kurang suka? Ya. Apa itu yang kurang suka tuh? Materi apa tuh? Piutang. Ya. Kenapa tuh nggak suka? Kan itu kan materimu sehari-hari selama di SMK kan ibaratnya. Ya, soalnya waktu itu kan yang jelasin Mr. Firhan. Oh, Mr. Firhan. Kenapa tuh Mr. Firhan? Kenapa tuh? Nggak apa, kita spill aja di sini, nggak apa-apa. Kita spill aja di sini. Tapi cara menyampaikannya itu kayak agak kecepatan gitu. Jadi agak cepet. Masuk di otak. Oke, berarti tapi di luar dari jam pelajaran itu, kamu sempat tanya lagi nggak ke Mr. Firhan kayak misalnya minta bimbingan tambahan atau bagaimana? Enggak. Oh, kenapa tuh? Soalnya udah capek. Udah capek mikirin akuntansi dan perpajakan gitu ya. Oke, padahal di sini kita itu bukanya sampai jam 8 loh Eva. Jadi kamu ketika setelah PKL ingin minta tolong sama Miss atau Mister di sini, kamu minta bimbingan itu tentu saja bisa. Begitu. Tapi kenapa kok kamu nggak mau? Selain capek apa tuh alasannya? Soalnya di kos juga banyak kerjaan. Lagi banyak kerjaan? Memang sebanyak apa sih tugasnya kalau aku boleh tahu? Ya itu kadang kalau pulang PKL itu mesti bersih-bersih, masak. Nyuci. Masak sendiri, enggak beli? Enggak. Nyuci-nyuci sendiri? Iya. Oke, berarti diajarkan untuk mandiri ya kamu ya? Oke. Selain tantangannya mungkin dari instruktur mungkin yang kecepatan dalam menjelaskan, apalagi sih tantangan yang kamu alami selama pelaksanaan PKL terpadu di Cipta Sastra Cendekia ya? Apa tuh? Apa ya? Nggak ada sih. Yakin nggak ada? Nggak ada. Benar ya ada. Oke. Lalu selama PKL terpadu kan sudah mau udah sebulan nih, mau sebulan maksudnya. Ada mungkin hal berkesan apa yang selama PKL terpadu?
Atau mungkin dari tim instrukturnya, teman-temannya seperti apa, lingkungannya, atau bagaimana tuh? Lingkungan gimana ini? Lingkungan dalam di lingkungan Cipta Sarana Cendekia, ya ataupun di lingkungan Cosmoes. Kalau di lingkungan di sini itu ya baik sih, maksudnya dari miss-missnya dan misternya juga baik-baik semua. Tapi kalau di lingkungan kos sih itu lagi ada kayak sedikit masalah juga. Oke, Britney, kita udah ngomongin panjang nih tentang PKL terpadu. Boleh sambil minum dulu, ini bukan properti ya, bisa diminum ya? Ya. Oke, Britney, ini ada yang lupa saya tanyakan nih. Kan tadi kan kamu kecepatan dalam materi piutang tadi. Kira-kira ada materi lain nggak? Kayak misalkan di materinya Mr. Indra di entrepreneurship gitu. Kamu bisa mengikuti nggak di materi entrepreneurship itu? Bisa. Bisa. Apa yang kamu dapatkan di materi entrepreneurship itu? Apa ya? Lebih kayak keseruannya sih kalau di materi itu. Ya kayak saya tuh lebih ngerti gitu sama apa yang telah disampaikan sama Mr. Indro. Cuman kebanyakan ngelawaknya sih. Kebanyakan ngelawaknya, Yeah. memang tipikalnya orang suka ngelawak memang. Yeah. Lalu dari materinya apa yang kamu dapatkan? Mungkin dari materi entrepreneurship kamu suka pada bagian SWOT atau pengenalan bisnis atau apa tuh? Pengenalan bisnis. Kalau di materi workshop bagaimana? Selama workshop itu kan kamu kan membutuhkan laptop tuh, pakai laptop. Itu bagaimana? Lancar nggak kamu mengikuti materi itu? Ya waktu itu sempat ada kendala sedikit. Oh, tapi bisa teratasi ya kendalanya. Bisa. Oke. Jadi dengan mengikuti kamu workshop, jadi kamu bisa tahu ya bagaimana penginputan nilai, bagaimana menggunakan aplikasi accounting tadi ya. Iya. Oke. Lalu mungkin ada materi lain yang mungkin kamu sukai selain sosial media spesialis mungkin? Nggak ada. Nggak ada. Iya. Oke. Habis ini kan mau usai nih PKL, udah Iya. jangkep mau 1 bulan. Gimana tuh rasanya? Kamu Iya. kangen sama teman-temanmu atau bagaimana tuh? Kalau untuk kangen sih kangen ya, tapi lebih kangennya ke orang tua. Oh, pengen pulang nih berarti kamu? Iya, pengen pulang. Tapi kalau mau balik itu kayak rasanya beda gitu. Apa bedanya? Kayak nggak pengen balik aja gitu. Pengen PKL terus ya? Iya. Ya udah gitu nggak usah pulang, PKL aja di sini. Nambah 1 bulan. Nanti biar direview nanti materinya tentang piutang nanti sama Mr. Firhan gitu. Oke, pasca pelaksanaan PKL nih, kan kamu awalnya pingin masuk di jurusan perhotelan nih. Iya. Lalu kamu akhirnya ibaratnya disuruh sama orang tuamu untuk masuk ke jurusan akuntansi nih. Iya. Nah, sekarang gimana tuh setelah kamu melaksanakan PKL terpadu? Bagaimana pandangan mengenai jurusan akuntansi? Apakah kamu masih berminat di jurusan perhotelan? Atau kamu udah punya pandangan yang lebih luas mengenai jurusan akuntansi itu? Kalau untuk jurusan perhotelan sih sekarang udah mulai nggak suka ya, soalnya sudah mengenal akuntansi sekarang. Eva, apakah sudah punya pandangan setelah nanti lulus SMK mau kemana? Apakah mau kerja, mau kuliah, mau berwirausaha, atau buka terop nih? Pengennya kuliah sih, Oh, kuliah di mana kalau boleh tahu? di Malang. Di Malang. Di Malang kan banyak tuh kampus negeri, ada kampus swasta. Pengen masuk kuliah mana? UM. UM. Kenapa milih UM? Kenapa nggak milih UB? Ada yang apa ya ibaratnya yang menjadi favorit nih para maba nih? Karena kan kayak saudara-saudaranya itu kebanyakan di UM. Oh, saudaramu. Iya. Jurusan akuntansi semua? Enggak. Oh, tapi kebanyakan rata-rata di UM ya Iya. kuliahnya ya. Oke. Kenapa adakah pandangan Eva pingin kerja nggak? Jadi kan bisa 2 tuh, kuliah sambil kerja tuh. Ada. Ada. Kenapa? Ya biar nggak terlalu bebanin orang tua juga sih, biar nanti bayarnya juga nggak orang tua semua. Oke. Setelah kamu merasakan ini tadi PKL, apa yang manfaatnya kamu rasakan? Value apa yang kamu dapatkan selama melaksanakan PKL tadi? Di sini saya lebih jadi lebih kayak memperbanyak ilmu juga, terus kayak gimana ya, mendapatkan ilmunya tuh lebih dari sebelumnya saat di sekolah itu. Oh, karena masih kosong ya waktu itu Iya. ya. Akhirnya sekarang terisi ya. Ya, karena soalnya di sekolah itu lebih sering jam kosnya sih. Oh, banyak jam kosnya. Iya. Oke, ini kita senggol sedikit ya. Apakah ada perbedaan yang kamu rasakan ketika proses pembelajaran di sekolah dengan di Cipta Sarana Cendekia? Itu bisa jelaskan nggak? Kalau di sini tuh kalau menjelaskan itu gimana ya?
bisa langsung bisa dicerna gitu di otak, maksudnya langsung bisa masuk ke otak. Kalau yang ngejelasin itu benar-benar detail ya berarti ya. Banget. Oke, berarti kalau di sekolah kamu sering mendapatkan tugas di awal ya? Iya, mendapatkan ke di awal tapi itu belum dijelasin. Akhirnya nggak tahu tuh apa yang mau dikerjakan tuh. Iya. Oke, kalau gitu. Lalu apakah PKL terpadu ini membantu kamu dalam mempersiapkan karir ke depannya? Ya, sangat membantu. Apa tuh yang membantu? Karena kan nanti kalau udah lulus kan maunya kuliah kan. Oke. Nah, kan saya kan ambil jurusan akuntansi dan di sini kan pelajaran juga tentang akuntansi, pajak, piutang. Nah, itu saya lebih kayak mendapatkan ilmu-ilmunya tuh lebih dalam gitu. Oke, lebih dalam ya daripada kamu misal dari SMA terus kamu masuk ke jurusan akuntansi itu malah kembali ke basic lagi ya. Oke, kan Eva sudah mau selesai melaksanakan PKL nih. Apakah Eva merekomendasikan PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia? Kalau iya, kenapa? Ya, karena nanti biar adik kelas tuh juga tahu sih tentang dunia akuntansi lebih dalam di sini. Selain itu? Nggak ada. Nggak ada? Ya, itu aja. Oke, berarti lebih ke materi ya yang kamu maksud ya. Oke, kira-kira setelah itu ada nggak sih saran buat teman-teman dari Eva yang akan melaksanakan PKL terpadu, khususnya buat adik tingkatnya si Eva sendiri? Ya, kalau buat adik kelas sih ya tetap semangat. Jalanin aja sih hari-harinya di sini nantinya. Dari Eva sendiri, kira-kira ada harapan nggak untuk program PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia dan untuk sekolahnya Eva yang mana sudah memberangkatkan Eva nih ke Malang untuk melaksanakan PKL? Untuk guru saya sih, saya mengucapkan terima kasih karena udah ngasih informasi tentang PKL terpadu di Malang. Dan untuk PT Cipta Sarana Cendekia, saya mengucapkan terima kasih juga karena sudah membimbing saya dan teman-teman semuanya di sini dengan baik. Oke, terima kasih kembali Eva. Ya. Oke, kesimpulannya Eva merekomendasikan sekali ya untuk pelaksanaan PKL terpadu di Cipta Sarana Cendekia ya. Ya. Terima kasih Eva karena sudah bisa meluangkan waktu untuk pelaksanaan podcast pada hari ini. Teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel YouTube Cipta Sarana Cendekia. Saya Ardika Krisna dan narasumber saya Britni Eva Colin. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.